Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzan Ahmadi Asnur, anggota Latsar CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, angkatan pertama kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pelayanan publik dan Wall of Government. Yang pertama, kita akan masuk ke pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat maupun di daerah dan di lingkungan BUMN ataupun BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, itu dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi, dari definisi di atas dapat kita simpulkan ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan yaitu orang, masyarakat, ataupun organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau yang diterima oleh penerima layanan. Kemudian, selanjutnya kita akan masuk kepada prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, yaitu partisipatif. Jadi, dalam rangka pelayanan publik, itu perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang kedua, pelayanan publik harus transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi kebutuhan warga negaranya. Kemudian yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Kemudian kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang murah. Kemudian aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, akuntabel. Segala bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya, berkeadilan, yaitu harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Wall of Government. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu Wall of Government? Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Kemudian yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian, bagaimana caranya melaksanakan Wall of Government? Terdapat beberapa cara pendekatan Wall of Government yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktikkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam level-level tertentu, yaitu seperti yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, kemudian yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga, membentuk gugus tugas seperti yang dilakukan pada saat pandemi ini, kemudian yang keempat, melakukan koalisi sosial. Praktek Wall of Government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik
yang dapat didekati dengan pendekatan Wall of Government. Yang pertama itu pelayanan yang bersifat administratif. Contohnya yaitu seperti penyelenggaraan izin dalam satu pintu atau yang dikenal dengan PTSP. Kemudian yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Kemudian pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Kemudian pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian, apa tantangan yang akan kita hadapi dalam penerapan Wall of Government? Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam Wall of Government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan Wall of Government. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Wall of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta mampu meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik yang menerapkan Wall of Government dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknik fungsional. Kemudian yang kedua, pola pelayanan satu atap. Kemudian yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Demikianlah penjelasan saya mengenai Wall of Government dan pelayanan publik yang telah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.